Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Melihat apa yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan kawasan Aceh, ini para pemimpin kita memang sudah tidak peduli. Tidak peduli sama rakyatnya. Seperti lagunya Ebit G. Ade tadi. Kenapa sih bencana begitu besar tidak segera ditetapkan sebagai bencana nasional? Loh, inikah politik yang sudah mematikan jiwa-jiwa pemimpin kita? Apa peristiwa itu tidak mengingatkan kita pada kejadian 21 tahun yang lalu dengan tsunami di Aceh? Tahun 2004, bulan Desember, ratusan ribu jiwa melayang. Tidakkah kalian lihat apa yang terjadi di sana? Di Aceh, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, bekasnya mengingatkan kita pada tsunami yang pernah terjadi waktu itu. 21 tahun yang lalu. Lumpur-lumpur di mana-mana. Batang pohon besar tersapu sepanjang mata memandang. Rumah tak lagi berdiri kokoh. Sulit membedakan mana sungai, jalan, kampung, dan anomali-anomali lainnya terlihat di depan mata kita. Sampai kapan negara egois menahan peristiwa ini jadi bencana nasional? Oke lah, Presiden sudah meninjau pagi hingga siang tadi. Kapolri, Pak Zulhas, mantan Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan, serta disusul menteri-menteri yang lain segera tiba, namun tanpa menetapkan sebagai bencana nasional. Itu sama saja membunuh warga Sumatera secara perlahan. Apa sih beratnya buat menjadikan peristiwa banjir bandang dengan tanggap darurat? Apa karena salah satu provinsinya dipimpin menantunya Jokowi? Lalu emang kenapa bila Bobi Nasution mau disalahkan sama warga Sumut? Rakyat punya hak menilai pemimpinnya. Toh rakyat Aceh sama rakyat Sumatera Barat akan menyalahkan gubernurnya juga kan? Atau demi melindungi menteri kehutanannya yang dari PSI dengan jabatan sekjen di partainya. Memang kenapa bila Raja Juli ikut disalahkan? Masyarakat itu sebenarnya paham, tahu sebenarnya siapa-siapa yang terlibat dalam perusakan hutan, perambahan hutan, illegal logging, menghancurkan kawasan hutan di Sumatera itu. Tahu sebenarnya masyarakat itu, paham. Lagian ketika tersinggung tentang kebijakan deforestasi, dia nyala berdalih baru akan mengevaluasi tata kelola hutan. Terlambat, bos. Apa karena Ketua Umum PSI Kaisang anaknya Jokowi? Lah kalau beneran anak, masa enggak mau diakui? Ya? Setahun emang Raja Juli bisa jadi apa dia? Main domino sama Aziz Welang yang tersangka pembalakan liar. Dan ini kenyataannya terjadi. Bencana alam banjir bandang dengan membawa bergelondong-gelondong kayu habis tebangan. Bukan tercabut dari tanah karena banjir, itu bekas potongan-potongan karena potongannya rapi. Mata kita itu yang harus tahu. Kenapa? Banyak pejabat yang nyebretnya nggak karu-karuan, nggak tanpa dipikir. Dan seperti sekarang kejadiannya. Tidakkah kedekatan Menteri Kehutanan sama pembalak liar berkaitan erat dengan peristiwa bencana ini? Mengapa semua yang berhubungan dengan Jokowi seolah-olah dilindungi? Kalau memang salah, ya salah aja. Rakyat jadi korban saat ini. Dan kenapa rakyat akhirnya diam saja? Setelah tidak kuat karena menanggung keresahan
penderitaan, kelaparan. Apa yang terjadi? Penjarahan. Dan ini kalau dibiarkan, rakyat kita yang rusak. Apa kita menolak mengakui korban yang tercatat meninggal sampai hari ini mungkin sekitar 600-an orang. Imbang itu sama status warga yang hilang. Kalau melihat peristiwa serta luar biasanya dampak, bisa lebih dari 10.000 orang meninggal dunia. Ini Om Begawan tidak mendoakan, tetapi agar pemerintah lebih cepat bergerak. Belum lagi rumah, kendaraan, hewan peliharaan, semua milik rakyat hilang begitu saja. Harta benda, perhiasan yang tidak tersisa lagi. Banjir dan longsor serta terjangan lumpur bukan bencana alam, tetapi berencana kepemimpinan dan ketegasan pemerintah dari pusat sampai daerah telah mengabaikan data. Mereka menganggap data hanya sekedar angka-angka, bualan semata. Padahal jauh hari sebelumnya, BMKG pada 22 November sudah memberi surat peringatan dengan sangat jelas loh, bahwa akan tiba cuaca sangat ekstrim mulai tanggal 22 hingga 27 November. Isinya sangat lengkap, rinci, detail. Malah daerah-daerah yang berpotensi terkena menghadapi cuaca ditulis dengan jelas. Kenapa pemerintah tidak tanggap? Lalu bukankah peristiwa Galodo, sebutan orang Sumatera untuk banjir bandang, itu tidak muncul mendadak, tidak mengejutkan, tidak pula tidak terduga. Prediksi BMKG terbukti benar. Bukan kabar burung. Kenyataannya para pemimpin kita yang membutakan penglihatan pada rusaknya hutan, yang tuli telinganya atas jeritan penghuni hutan, dan yang bisu perintahnya untuk menghentikan perusakan hutan. Bukan hanya cuaca ekstrim saja, tapi perusakan hutan yang menjadi titik. Terjadinya bencana alam yang bukan hanya air dan lumpur saja, tetapi gelondongan-gelondongan kayu bekas potongan-potongan secara rapi menghantam semua yang dilalui. Ndak jembatan, ndak rumah, ndak bangunan, semua habis dihantam oleh gelondongan-gelondongan kayu. Bekas para pembalak-pembalak hutan yang belum sempat diangkut. Banjir besar mulai terlihat di Kamis 25 November. Kalau nggak salah. Baik di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Sibulka, Tapanuli Utara, Padang Sidempuan, Mandaling Natal, di Medan Sumatera Utara. Air naik baru dimulai pada 27 November. Karena ekstrim cuacanya. Namun negara menyikapi seolah-olah semua akan berhenti segera. Artinya sebenarnya ada kesempatan bagi banyak kepala daerah, pemimpin di daerah melakukan sesuatu. Nyatanya tidak sama sekali. Gubernur Aceh, Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Barat sama-sama gagal menghadapi bencana. Mereka hanya sibuk ke sana kemari dengan beragam dalih beralibi di media. Seolah-olah yang terjadi kemarin karena cuaca ekstrim. Berapologi dan beropini bila Tuhan sedang menguji makhluknya. Kalian mau menyalahkan Tuhan, mau menyalahkan alam. Tidak pernah menyalahkan para pembalak-pembalak hutan yang telah merusak hutan. Karena hutan sudah tidak lagi bisa menahan air hujan. Se-ekstrim apa alam jika hutan kita masih utuh? Memang Tuhan yang merusak alam di sana? Mana religiusitas kalian itu? Mana keimanan kalian? Masih adakah Tuhan di dalam kalian itu? Bencana kemarin sama sekali bukan teguran Tuhan. Bukan. Melainkan bentuk kebodohan para pemimpin-pemimpin kita. Keserakahan para pejabat-pejabat biadab. Maroknya para elit dan beringasnya syahwat mereka. Yang menghancurkan alam. Diakui atau tidak, masyarakat sudah paham semuanya. Negara ini penuh dengan Firaun dan Qarun, penghamba kekuasaan juga jabatan, penyembah kekayaan serta berebut pengaruh politik. Dengarkan ini para pejabat dan dengarkan masyarakat supaya semua paham. Mulut para petinggi berbusa-busa mengatakan, ini fenomena alam. Kami kaget, curah hujan tinggi sekali. Malah menyalahkan negara lain. Toh di Thailand, di Sri Lanka, di Filipina, negara lain mengalami juga hal yang sama. Ini bencana, ini di luar kuasa kita. Allah, belgedes itu semuanya. Emang bukan manusia kalian ini. Jelas-jelas sudah diperingatkan, disebutkan dalam BMKG. Cuaca ekstrim bisa menghasilkan banjir,
banjir, bandang, longsor, potensinya tinggi. Jelas lugas kan tertulis di surat BMKG. Tanpa bahasa metafora, tak pula pakai kode-kode. Apa adanya BMKG memberi peringatan. Andai Pemda mau terbuka hati, mestinya melakukan tindakan konkret. Mulai meminta warga lereng perbukitan menjauh, mengungsikan warga tepian sungai, menjauhkan diri dari rumahnya. Kunci pintu, selamatkan jiwa dulu. Barang-barang berharga dibawa. Minta rakyat yang di dataran rendah menuju ke lokasi yang lebih aman. Buka posko-posko pengungsian, entah di gedung sekolah, di tempat ibadah, di balai-balai diklat, hingga kantor-kantor pemerintah. Bukan nyebret membenarkan dirinya sendiri. Ini tak lupa, siapkan BPBD lengkap dengan segala peralatannya. Ini pemerintah harus bertanggung jawab hal seperti ini. Termasuk pelampung itu, kapal karet, truk pengangkut, alat berat, dan seluruh tim penanganan bencana. Harus standby karena peringatan BMKG sudah detail. Ajak TNI, Polri berkoordinasi, bersiap menghadapi situasi yang lebih buruk. Menangani segala hal. Kenapa pemerintah dan aparat negara tak satu pun menilai surat peringatan BMKG sebagai alarm dini? Terus peringatan BMKG kalian anggap apa? Ini semuanya sudah serba hebat. Teknologi semua sudah hebat. Ramalan cuaca sudah bisa dideteksi secara dini. Kenapa? Kenapa sirene tanda bahaya tidak dinyalakan? Truk-truk besar disediakan buat angkut pengungsi. Nggak disiapkan. Tidak disebar ke berbagai lokasi. Lihat saja sekarang. Banyak wilayah terisolir di kampung-kampung mereka. Nggak bisa kemana-mana. Hanya di tengah hutan, di atas perbukitan, di tempat pelarian terkesan aman dari bencana. Namun bahaya lain kini mengintai mereka. Mengintai mereka. Tidak hanya kesulitan makanan hingga mengakibatkan kelaparan, tetapi juga tidak ada pasokan air bersih. Pakaian bebas lumpur, tempat berteduh layak hingga ancaman penyakit mengintai mereka. Mereka tidak hanya terisolir loh, secara geografis, namun juga sulit dikirimi bantuan. Karena semua terputus. Akses jalan terputus. Tanpa listrik, gelap gulita, tanpa jaket dan selimut, kedinginan mereka, tanpa atap kehujanan, tanpa bisa dipantau kesehatannya. Kemana pemerintah saat ini? Hingga terisolir dari komunikasi. Tidak diketahui posisinya karena alat komunikasi pada sudah mati total itu. Siapa yang turun ke lapangan saat bencana secara perlahan merasuk ke tempat tinggal warga? Kalau sekarang para pejabat itu baru tergopoh-gopoh, apa gunanya? Sudah terlambat, habis semuanya. Meskipun tidak ada kata terlambat untuk menolong masyarakat. Tetapi ini adalah sebuah ketololan dari para pejabat dalam menanggapi peringatan dari BMKG. Rakyat mereka sudah menangis, kesakitan, kelaparan, bahkan beberapa di antaranya terseret air, terkubur lumpur hidup-hidup, terbenam rumah mereka sendiri. Terlambat. Itu wujud mati pun jiwa pemimpin. Jangan pernah bilang negara tak mendapatkan kabar dari perangkatnya, terutama dari BMKG. Mereka sudah memberitahu. Tetapi memang mata, telinga, mulut para pemimpin sudah mati buat peduli pada rakyatnya. Kalau sekarang sudah begini, mau apa? Mengatakan ini bencana, ini ujian dari Tuhan. Ada apa dengan pemimpin-pemimpin kita? Panca indera mereka hanya terbiasa menuruti nafsu dan syahwat duniawi semata. Alat perasa mereka hanya merespon segala hal yang menguntungkan mereka saja. Alam di Sumatera sudah lama rusak. Sudah lama berganti fungsi, sudah lama dihancurkan oleh kebijakan-kebijakan penguasa yang empati. Alam tak lagi kuasa mencukupi kebutuhan manusia. Jangankan mencukupi, menjaga manusia, mereka menjaga tetap kokoh saja gagal. Akibat keserakahan, kerakusan para pejabat-pejabatnya. Bila benar bencana kemanusiaan ini terjadi bukan karena permintaan pemerintah sekarang, tapi dengan ekses yang wajah kerusakan sangat parah itu, berarti pemimpin sekarang dan sebelumnya tak berbuat apapun untuk membenahi. Lo mau saya sampai kapan bencana di Sumatera dianggap remeh? Dianggap banjir biasa, dinilai sekedar ratusan nyawa yang melayang. Tidakkah kalau menyaksikan video yang tersebar
tingkat kedahsyatannya. Ingatan kita akan mereminder tsunami Aceh tahun 2004. Di mana hati nurani kalian, hai para pejabat? Apa masalahnya? Perintahkan semua sumber daya negara fokus pada penanganan di sana. Tidak kita semua tahu, penjarahan sampai sudah dilakukan oleh rakyat. Di minimarket, Bulog, bukankah itu sikap warga yang takut mati kelaparan? Tidakkah itu mencerminkan pemahaman rakyat tidak percaya lagi pada negara? Bisa membantu juga menolong mereka. Lu para pemimpin kita benar-benar tidak punya kemampuan membaca sebuah peringatan. Mereka juga tidak memahami wilayah masing-masing. Mereka kira perusahaan hutan dan alam oleh perusahaan, para perambah hutan, illegal logging, bahkan dilakukan melalui kebijakan negara, itu tak memberi dampak apapun. Adanya bencana banjir bandang kemarin itu, sekarang tidakkah terbukti nyata? Food estate, deforestasi, perluasan kebun sawit, tambang memberi kerugian hilangnya nyawa maupun kehidupan rakyat. Dan rusaknya alam Sumatera ini. Sampai kapan negara ini terus-menerus berada di tangan-tangan orang rakus, pemimpin-pemimpin biadab yang tidak pernah tahu penderitaan rakyat? Mau tahun berapa negara ini bebas penguasa-penguasa zolim yang akan memberikan penderitaan kepada rakyatnya? Bagaimana mimpi kesejahteraan terrealisasi? Yang pejabat-pejabat korup terus berada di singgasananya. Kalau kita ingat Pancasila, sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kian jauh dari kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia ini. Yang terjadi di Sumatera paling tidak. Itu bukan tragedi, bos. Bukan peristiwa, apalagi bencana ekologi. Ini musibah besar, kerugian tak ternilai akibat egoistis para pemimpinnya. Jangan sebut bencana Sumatera dengan teguran Tuhan. Peringatan ilahi, kehendak sang pencipta, itu apologi membodohkan rakyat. Menghindari dari tuduhan-tuduhan para pejabat rakus ini. Pernyataan dari pejabat terkait, mulai dari pemerintah daerah sampai pemerintah pusat, memang memperlihatkan mereka tidak mampu. Jangankan mampu, ngerti saja tidak. Apalagi memiliki empati. TNI pun tidak bisa berbuat apa-apa. Hingga simpulkan kejadian di Sumatera bukan akibat penggundulan hutan. Gimana dengan perkataan seperti itu? Kenapa Pak? Takut orderan yang jaga pembelakan hutan tidak datang lagi? Berikan. Jangan sakiti hati rakyat dengan perkataan-perkataan yang seperti itu. Mereka sengaja tidak peduli masa bodoh dengan perusakan lingkungan. Mereka ngerti kok bencana kayak yang menimpa Sumatera suatu saat bakal terjadi lagi. Rakyat Sumatera sudah sering demo loh, menolak sawit, menolak perusahaan kayu, menolak tambang. Tapi diabaikan oleh pejabat-pejabat di Sumatera itu sendiri. Ini perasaan rakyat seolah-olah seperti tertuang di lagu Ebit G. Ade yang saya nyanyikan awal tadi. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri, terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Tanpa penetapan status bencana nasional, penambahan jumlah korban akan meningkat pesat. Dan ini harus diingat oleh para pemimpin kita. Dan korbannya, baik korban terisolasi, korban terserang penyakit, kelaparan, kedinginan, korban meninggal tak segera ditemukan. Malah bisa terjadi banyak. Apalagi korban-korban depresi akibat tak segera ditolong. Kehilangan banyak harta bendanya, kehilangan rumah. Makin banyak anak-anak bisa makin trauma dibiarkan di tempat pengungsian. Jika tak segera hidup mereka tertolong, tak segera hidup mereka jadi wajar. Ada yang terpisah dari keluarganya. Dan lain sebagainya. Masihkah kalian egois? Hai para pemimpin-pemimpin. Tak bersediakah menetapkan keadilan Sumatera sebagai bencana nasional? Ini tidak sekedar banjir. Tidak sekedar banjir bandang. Banjir yang disertai lumpur. Melainkan sudah masuk disebut dengan bencana hidrometeorologi. Apa itu bencana hidrometeorologi?
yakni terjadinya hujan lebat disertai angin yang mengakibatkan banjir serta lumpur yang berlangsung lama dan meluas. Pada hari ini BMKG mengeluarkan prediksi susulan. Hari ini dan beberapa hari ke depan di Kepri, pesisir Aceh, Belawan, buat waspada. Akan terjadi cuaca ekstrim kembali. Apa kebodohan pejabat di kejadian sebelumnya bakal terulang lagi? Sangat mungkin. Seperti yang selama ini kerap kita saksikan sendiri. Beberapa hari terakhir kita sedang membayar mahal harga kebodohan-kebodohan para pejabat. Dengan kendaraan, dengan mobil, dengan rumah, dengan akses fasum rusak dan terputus. Bahkan dengan ratusan nyawa warga Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Yang bayar kedunguan pemimpin adalah kita sendiri. Para pemimpin dengan model beginian mau didiamkan dan tetap dipilih kembali. Kalau memperhatikan warning BMKG saja tidak bisa, bagaimana mereka bisa merubah kebijakan? Kalau tahu bakal akan ada bahaya, berusaha melindungi rakyatnya saja tidak dilakukan. Gimana mereka melindungi kita? Anda ngerti peringatan BMKG, mereka nggak ngerti. Meski gimana, terus mungkinkah kita bakal sejahtera? Kalau kita terus-terusan yang jadi korban, yang tersiksa, yang sengsara, yang hilang harta, yang terpisah dengan keluarga, mau sampai kapan berdiam terus, hai masyarakat Indonesia, khususnya di Sumatera? Cukupkah sembako? Cukupkah minyak? Beras uang 50 sampai 100 ribu saat kampanye menggantikan kerugian warga terkena bencana seperti ini. Mikir, harta dan keselamatan warga tidak sepadan dengan suap mereka. Apalagi janji-janji manis belaka. Apa setelah ini para korban yang depresi, yang menangis, yang terkapar kesakitan, yang kelaparan hanya diajak berefleksi aja? Atau diajak berdoa semoga Tuhan menghentikan bencana? Tidak. Ini semua bukan kemauan Tuhan. Ini semua akibat keserakahan para pemimpin. Buta mata, buta hati, tutup telinga, moto picek, kuping budak. Tuhan sudah memberi skalanya. Tetapi penguasa dan pengusaha yang rakus yang menghancurkan pemberian Tuhan itu. Hingga kapan iblis dan setan mau tetap kita dukung untuk makin memporak-porandakan hutan Sumatera? Jangan pernah mau dibodoh-bodohin mereka. Ini bencana akibat manusia. Juga penguasa yang mengabaikan peringatan BMKG. Mereka harus ikut bertanggung jawab. Mereka harus merasakan penderitaan yang dialami oleh rakyat. Menteri Kehutanan yang kemarin dan sekarang. Dan para pejabat yang telah memberikan izin kepada pembalakan hutan yang ukal-ukalan. Harus bertanggung jawab atas bencana yang membabi buta ini. Salam Begawan.